Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya bersama Ki Dharma Kunchara yang mungkin kalian juga sudah pada tahu di channel Kaum Hadi dan channel Ki Dharma Kunchara. Dalam kesempatan kali ini ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan kepada penjenengan terkait dengan konten yang waktu itu sempat viral gitu ya. Panjenengan itu sudah menentukan hari tentang Megatrust. Itu hari Minggu jam 1 atau pukul 1. Itu maksudnya seperti apa? Karena polemik di masyarakat ini apalagi baru-baru ini ya sedang diguncang gempa di berbagai wilayah, terutama di wilayah Jawa Barat, di Cianjur, Garut. Kemudian terakhir kemarin juga ada gempa di wilayah Jember juga, dan gempa-gempa kecil di daerah-daerah lain juga memang ini sering terjadi. Nah, terkait dengan konten panjenengan itu, pertama mungkin klarifikasi atau penjelasan lebih detail tentang makna di balik itu semua, seperti apa yang sebenarnya. Hong wilayah yang jati nukunya jata-jati luku Nusantara tapi uluk salamulnya. Manusia itu kan semua dititahkan ya, dititahkan ya. Namun manusia itu cenderung maunya menitahkan. Termasuk saya. Jadi nggak boten kulo wiji-wiji, setiap orang itu maunya pinter, nggak mau bodoh, maunya jadi bos, nggak mau jadi kawulo, kan seperti itu. Pengen banyak duit, nggak mau kerja gitu loh ya. Iya, iya. Setelah punya harta, nanti beda lagi dengan tujuan manusia memiliki harta, manusia memiliki pangkat. Terkait dengan konten saya ya, yang saya telah mengatakan, tapi saya tidak menentukan tanggal dan tahun. Saya di situ mengatakan bahwa Megatrust itu akan terjadi pada hari Minggu, pukulnya pukul 1. Yang paling parah Sowetan Gunung Sel dan Sekulon Gunung Sel. Nanti kalau saya bilang Gunung Selok, banyak yang komplain. Mendahului kehendak Tuhan. Ya udahlah, saya ubah dengan Gunung Sel kan untuk menghindari hujatan. Lah, saya mengatakan itu, saya itu tebusannya dengan berlapar-lapar. Saya tebusannya dengan mengeluarkan biaya, dan wilayah situ tahu kalau pertapan saya atau persemedian saya kebanyakan di Gunung Srandil dan di Gunung Selok puluhan tahun. Berapa biaya yang saya keluarkan, mana yang ngasih uang ke saya, lingkungan situ ya. Lalu saya berlapar-lapar, dia juga nggak merasakan, taunya mungkin saya adalah orang yang sedang halu. Namun ketika saya dapat petunjuk, saking tresnane kepada masyarakat situ untuk waspada, dikiranya saya menakut-nakuti atau mendahului kehendak Tuhan. Bukannya itu adalah sesuatu yang memaksakan? Saya mengatakan begini, ketika orang tidak melakoni, itu tidak bisa berkata demikian. Bahasa saya contoh, wilayah yang jati nukunya jata-jati luku Nusantara, tidak ada yang berbahasa itu kecuali saya. Dan saya akan berbahasa manakala sudah ada petunjuk. Nah, saya mengatakan mengenai Megatrust, ketentuan hari jam itu juga dasar petunjuk, dan wilayah juga atas dasar petunjuk. Terserah mau diterima apa, dan saya tidak butuh pujian, saya tidak butuh celaan, yang penting saya telah menyampaikan. Berbicara dasar petunjuk, ini dasarnya melalui mimpi kah, apa melalui bisikan gaib atau apa gitu? Banyak yang mengatakan kalau itu bisikan setan, malah bagi yang nggak suka begitu loh. Namun kalau saya, kalau memang mau fair ya, saya akan mengatakan bahwasanya tidak mudah mendapat petunjuk, dan siapapun boleh ikut gerak saya untuk bisa mendapatkan petunjuk. Namun kuatlah. Kuat apa enggak gitu ya, kuatkah gitu. Manakala tidak kuat ya nanti resikonya saya akan dihujat. Makanya saya nggak pernah mau punya murid. Jangan keliru, karena resiko orang bisa mendapat petunjuk itu adalah luar biasa. Saya terlahir bukan dari orang yang kekurangan, tapi saya harus melepaskan semua urusan keduniawian gitu loh. Dan ini faktanya seperti itu. Lalu kalau kamu pinter, saya bodohkan.
mau nggak? Alias kamu harus belajar bodoh, jangan belajar pinter. Iya. Ya kan? Kalau pinter punya tanggung jawab. Iya kan? Nah, lalu kalau kamu kenyang, aku laparkan. Alias kamu harus belajar lapar. Kalau kamu kaya, aku melaratkan. Siapa yang kuat? Dan ini banyak contoh. Para nabi, para wali, para kesatria dulu adalah demikian. Namun tebusan ini nggak ada yang berani. Nah, ketika saya menyampaikan ngabur tidak dasarnya petunjuk, saya akan merasa dosa. Namanya saya menakut-nakuti. Alias kalau saya orang awam, dalam arti kasar ya, orang awam atau orang pada umumnya yang tidak melakukan lelono, lalat dan sepi, yang tidak melakukan kesana kemari, mungkin saya adalah bisa dikatakan orang yang kasarnya itu orang awam. Saya menyampaikan ngabur, perkiraan, menakut-nakuti. Namun kuatkah saudara mengikuti jejak saya? Hidup di gubuk itu 3 meter persegi selama 7 tahun, makan hanya ada yang di lingkungan situ, kan nggak kuat. Nah, ini perlu dipahami bahwasanya saya juga mengulas, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menakut-nakuti kepada saudara-saudaraku yang ada di wilayah pesisir pantai, namun saya mengajak waspada. Waspada harus ya. Ya, kan? Jadi tidak ada tendensi saya menakut-nakuti, dan apalah untungnya saya, silakan saja yang menghujat. Nanti kalau sudah timbul terjadi, barulah akan mengatakan demikian. Oh betul gitu, dan saya nggak butuh kata-kata seperti itu. Itu pun saya sempat dengar beritanya bahwa Megatrust itu tsunami yang sangat besar sekali dan tingginya mencapai 34 meter. Nah, apakah petunjuk yang datang ke Ki Dharma ini yang seperti tadi ya, netizen bilang mungkin itu bisikan setan kah atau apa? Nah, cara membedakan antara bisikan goib yang asli dengan bisikan setan ini, metode Ki Dharma itu seperti apa? Ini bahasa saya ya, yang mungkin tidak akan saudara-saudara dapat dari orang lain, yang mungkin tidak akan saudara dapat dari buku-buku, apalagi televisi. Nggak ada gitu loh, apalagi radio, apalagi HP. Jadi begini saya mengatakan, bahwasanya antara bisikan setan dan bisikan leluhur, kita mesti mengenali dulu antara gaib sejati dan bukan gaib yang sejati. Gaib yang sejati itu adalah sukma. Dalam diri kita hanya satu gaib yang sejati, namanya sukma atau ruh. Kalau belum mengenali ini saya belum kategori manusia, tapi kategorinya orang. Tentunya bisikan yang sejati itu datangnya dari wisikaning kang sukmo, petunjukan sejati. Adapun amarah mutmainah supyalu amah ini bukan gaib yang sejati, ngajaknya makan senang-senang, apalagi dimensi setan ya. Itulah ini yang bisa membedakan. Artinya ini adalah gaib yang sejati, wisikaning kang sukmo, begitu. Nah, kita akan bisa melakukan seperti itu manakala kita taruhlah dengan kata mumbulnya ke sana itu manusia yang telah ada kalanya bisa memisahkan raga dan sukma. Dan setiap orang ini terjadi. Sehari semalam manusia pasti tidur. Dalam tidur itu sesungguhnya antara sukma dan raga ini terpisah. Terus bedanya antara petunjuk itu, ada yang petunjuk mengarah ke ramalan gitu, ada juga petunjuk yang mengarahnya ke wangsit. Berbeda ya. Begini, yang namanya ramalan dasarnya adalah pembaca buku paling paling mentok itu kepada feeling insting. Seperti indigo itu gimana? Indigo itu masih tahap insting. Jadi kalau ramalan berbeda dengan jangka, makanya ada jangka jayabaya. Sebenarnya kalau dikatakan ramalan nggak pas. Jangka ini adalah didapat dari bisikan ingkang sukmo yang tergelar. Namun kalau ramalan itu tahapannya indigo. Tahapannya indigo ini ciri-cirinya manusia yang belum bisa membedakan antara gaib yang sejati dan gaib yang non sejati. Kan ada tuh orang yang diikuti leluhur lalu membesarkan leluhurnya. Kalau pandangan saya, leluhur ini perlu disempurnakan melalui kita. Melalui yang hidup lah. Melalui yang hidup, bukan kita menyembah Joyoboyo, menyembah itu bukan. Tapi justru tugas Joyoboyo yang belum selesai, kita selesaikan. Nah, tidak artinya tidak cukup membanggakan gitu. Oh enggak, apalagi menyembah membanggakan itu keliru.
Justru kekurangan Joyoboyo, kekurangan leluhur yang ada di lingkungan kita, mendukung kita, itu nampaknya ada yang disempurnakan gitu ya. mesti disempurnakan lah, ini yang pokok.